Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku membahas kasus tentang apa yang terjadi dengan wanita ini yang emang sangat mengenaskan. Yang mana semuanya berawal dari orang ini yang berstatus sebagai pengangguran, yang mengalami kesulitan keuangan sampai orang ini berakhir nekat melakukan apapun demi uang. Bahkan orang ini sempat masuk keluar penjara. Dan di kasus ini semuanya berawal dari Facebook dan menggunakan foto ini untuk memancing target korbannya. Sampai korbannya pun berakhir naas di box plastik. Jadi seperti apa kisah dan kasusnya, langsung saja kita bahas. Komsatun Batsida atau lebih dikenal dengan panggilan Ninis yang berusia 51 tahun. Ia tinggal bersama suami dan juga anaknya di Kompleks Bumi Mekar Indah, Desa Cimekar, Kabupaten Bandung. Rumah tangganya cukup harmonis selama berpuluh-puluh tahun karena gak pernah ada masalah serius di rumah tangganya. Bahkan mereka pun hidup dengan kondisi yang berkecukupan. Karena saat itu Ninis ini emang wanita karir yang bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama di Bandung. Walaupun dia selalu disibukkan dengan pekerjaannya, tapi di samping itu Ninis juga emang dikenal dengan orang yang ramah dan cukup bersosial di lingkungannya. Karena Ninis juga saat itu aktif sebagai ibu-ibu pengajian di tempat tinggalnya. Tapi saat itu Ninis juga emang aktif di Facebook yang awalnya cuma untuk media dia bersosial aja. Tapi dari Facebook ini, Ninis ini akhirnya kenal dengan seorang lelaki yang bernama Denny, bahkan sampai tergoda dengan gagahnya Denny di foto ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya mau kenal dulu tentang apa latar belakang si Denny ini. Jadi Denny ini nama aslinya Denny Prianto yang berasal dari desa Sidareja yang ada di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Ia tinggal dengan istri dan juga anaknya. Yang mana dia ini berstatus sebagai pengangguran yang mengalami kesulitan keuangan sampai berakhir nekat melakukan apapun demi uang. Sampai orang ini sempat keluar masuk penjara karena kasus-kasusnya. Di tahun 2008 saat Denny ini merantau ke Jakarta, dia pernah ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan karena melakukan pencurian di salah satu toko yang ada di dekat tempat tinggalnya. Lalu setelah itu dia balik dan tinggal bersama istrinya lagi di kampung. Karena Denny ini emang gak punya pekerjaan yang biasanya cuma menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warkop dengan teman-temannya yang juga sesama pengangguran. Karena sesama pengangguran yang mengalami kesulitan keuangan juga, yang akhirnya Denny dan teman-temannya itu sampai nekat melakukan penculikan ke seorang mahasiswa kedokteran yang ada di wilayah Purwokerto di tahun 2013. Dengan tujuan untuk meminta tembusan sebesar 60 juta ke orang tua korbannya. Yang berakhir Denny dan teman-temannya itu pun berhasil ditangkap kepolisian di sana. Dan mahasiswi yang mereka culik pun berhasil diselamatkan. Karena kasus ini, Denny pun dipenjara lagi selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Di tahun 2019, Denny pun dibebaskan. Setelah itu Denny pun balik tinggal dengan istrinya lagi di desa Gomulembetan, Banjarnegara. Dengan kebiasaannya yang masih sama kayak sebelumnya, karena Denny ini cuma ngabisin waktunya untuk nongkrong di warkop karena gak punya pekerjaan. Karena emang masalah keuangan jadi masalah utamanya, saat itu bukannya dia jera setelah 2 kali dipenjara, tapi justru jauh lebih mengerikan lagi. Jadi di tahun 2019, yang mana semuanya berawal saat Denny ini berencana mendapatkan uang dengan cara instan, menggunakan akun Facebooknya yang bernama Thunderflash untuk mencari wanita kaya yang lebih tua. Sampai dia pun nyuruh salah satu temannya untuk mengedit fotonya kayak gini, yang seolah-olah kalau dia itu lelaki muda yang bekerja di pelayaran. Di mana modal foto inilah dia pun mulai menggoda ibu-ibu yang kaya yang aktif di Facebook. Singkat cerita, setelah sebulan nyari targetnya, akhirnya di bulan Mei tahun 2019, ternyata ada satu ibu-ibu yang ngeladenin godaannya, yaitu Ibu Ninis. Karena dengan Ninis, Denny ini mengaku kalau dia itu seorang pelayaran yang masih lajang. Yang awalnya mereka itu cuma chattingan saja di Facebook, tapi lama-kelamaan mereka pun jadi semakin dekat lagi, sampai mulai berkomunikasi melalui WhatsApp. Yang mana disinilah biarpun mereka belum pernah ketemu, tapi Denny ini benar-benar berhasil membuat Ninis ini jatuh cinta ke dia dengan segala tipuannya. Dan semenjak itu juga, di rumah Ninis ini pun mulai sering asik chattingan dengan Denny. Sampai suaminya pun mulai ngerasa tiba-tiba perhatian Ninis ini yang makin berkurang, karena selalu disibukkan dengan HP dan juga laptopnya. Yang karena dia ini selalu chattingan dengan Denny setiap harinya. Tapi awalnya suami Ninis ini cuma merasa kalau Ninis ini sibuk dengan pekerjaannya. Tapi suaminya masih belum sama sekali curiga dengan perselingkuhan mereka. Sedangkan di samping itu, setelah hubungan perselingkuhan mereka yang semakin mesra, di sini Denny pun mulai morotin Ninis. Karena di sini Denny ini mulai minjam uang ke Ninis sampai berapa jutaan.
dengan alasan kalau gajinya saat itu belum keluar. Lalu dia janji katanya uangnya akan dikembalikan kalau gajinya sudah keluar. Ninis yang saat itu udah tergila-gila dengan Denny langsung mengirim uang jutaan ke Denny, bahkan tanpa berharap uangnya dikembalikan. Yang mana semenjak itulah Denny pun makin lama makin keenakan. Jadinya selalu minta uang ke Ninis, dan Ninis pun selalu mengirim uang ke Denny dari uang tabungan keluarganya. Terus setelah lama mereka menjalin hubungan yang cuman chattingan saja, ditambah suaminya pun yang masih belum curiga sama sekali, jadinya Ninis pun semakin berani lagi sampai ngajak Denny ini untuk nelponan. Yang mana disinilah mereka itu pun mulai sering telponan. Tapi setelah beberapa kali mereka telponan, suaminya Ninis itu pun makin lama makin curiga, karena Ninis ini selalu menghindar dari suaminya untuk telponan. Terus karena suaminya yang sudah curiga, jadinya suaminya pun sempat menguping, sampai suaminya pun tahu ternyata Ninis ini telepon mesraan dengan lelaki lain. Karena Ninis ini dan suaminya pun jadi sering bertengkar, dan mereka pun mulai enggak harmonis lagi. Yang padahal sudah berpuluh-puluh tahun, rumah tangga mereka itu udah harmonis, tanpa sekalipun adanya orang ketiga di hubungan mereka. Bukannya sadar dengan apa yang sudah dia lakukan, justru di situ Ninis ini semakin serius lagi untuk membangun hubungannya dengan Denny. Karena saat itu dia belum pernah ketemu langsung dengan Denny, jadinya Ninis itu pun ngajak Denny untuk ketemuan di Bandung. Bahkan Ninis ini pun sampai ngirim uang ke Denny untuk ongkos perjalanan Denny ke Bandung. Jadinya Ninis pun langsung berangkat ke Bandung naik bus. Dan di tanggal 19 Juni tahun 2019, akhirnya mereka pun ketemuan di Bandung, tepatnya di pintu tol. Di mana saat ketemuan, Ninis ini membawa mobilnya yang jenis Toyota Rush. Setelah itu mereka pun jalan-jalan berdua menggunakan mobil Ninis ini di sekitaran Bandung. Bahkan sampai makan-makan di restoran yang ada di sana, layaknya kayak orang pacaran. Dan semua biayanya juga ditanggung Ninis. Karena saat itu Denny itu masih beralasan kalau gajinya masih belum keluar juga. Tapi karena Ninis ini yang sudah tergila-gila dengan Denny, jadinya semua itu gak dia jadikan masalah. Bahkan setelah seharian mereka puas jalan-jalan, Ninis pun sampai ngasih uang lagi ke Denny untuk dia balik ke kampungnya. Bahkan sampai di Banjarnegara pun, Dennis pun itu makin ketagihan lagi untuk minta uang ke Ninis. Dan Ninis pun langsung mengirim uang berapapun yang dia minta. Sedangkan Dennis setelah dapat kiriman uang dari Ninis, terkadang dia pun ngasih uangnya ke istrinya di rumah untuk belanja kebutuhan dapurnya. Memang istrinya sempat curiga karena akhir-akhir itu Denny itu emang sering ngasih uang ke istrinya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan istrinya tahu kalau Denny itu nggak punya pekerjaan. Di samping itu Ninis yang masih ngerasa belum puas ketemuan dengan Denny sebelumnya, yang cuma hanya jalan-jalan saja. Jadinya saat itu Ninis pun nyuruh Denny ini datang bahkan nginap di Bandung, karena Ninis sudah siapin kos-kosan di Bandung untuk mereka nginap di sana. Bahkan Ninis pun sampai ngirimin uang untuk ongkos Denny ke Bandung. Lalu di tanggal 5 Juli tahun 2019, Denny pun langsung berangkat ke Bandung. Sampai di sana mereka pun langsung ketemuan di kosan yang sudah disiapkan Ninis, yang ada di wilayah Rancasari, Kota Bandung. Yang mana di situ pun mereka bermesraan. Dan di situ Ninis pun curhat soal hubungannya dengan suaminya yang sudah renggang. Karena suaminya yang sudah curiga dengan perselingkuhan mereka, jadinya Ninis ini pun merasa lebih nyaman dengan Denny. Lalu di situ dia pun ngajak Denny ini untuk nikah siri. Dan Denny yang kaget cuman jawab iya-iya saja. Lalu setelah seharian mereka di kosan itu, sorenya Ninis ini yang sedang bersiap mau pulang ke rumahnya. Di situ pun Denny sempat minta uang ke Ninis sebesar 25 juta. Dan tanpa ragu Ninis pun langsung ngasih uang yang diminta Denny. Terus besoknya di hari Sabtu setelah dikasih uang 25 juta dari Ninis, Dennis pun langsung membeli mobil bekas seharga 20 juta di salah satu showroom bekas yang ada di Bandung. Setelah itu dengan uangnya yang masih tersisa 5 juta lagi, dia pun langsung balik ke kosannya dengan mobil yang baru dia beli. Tapi di kosannya Denny itu mulai mikir dan resah karena Ninis ini ngajak dia nikah. Karena sebenarnya Denny ini gak berniat sampai nikah, karena niatnya cuma morotin saja. Tapi Denny yang juga sudah tergiur dan ingin merampas mobilnya Ninis. Menurutnya kalau mobil Ninis ini pasti mahal kalau dijual. Jadinya Denny pun mulai mikir dan berencana untuk menghabiskan Ninis untuk melarikan mobilnya. Bahkan dia pun sudah siapin cara untuk sekaligus mendapatkan surat-surat mobilnya, supaya nantinya mobil itu lebih gampang dijual dengan harga yang lebih tinggi. Setelah semua rencananya udah bulat, besoknya di hari Minggu pagi, tepatnya di tanggal 7 Juli, Denny pun langsung menghubungi Ninis di Facebook untuk nyuruh Ninis ini datang saat itu juga ke kosannya untuk mereka mempersiapkan pernikahannya. Dan di situ Denny juga nyuruh Ninis ini datang bawa mobilnya, bahkan surat-suratnya yang katanya cuma untuk dijadikan mahar di hadapan penghulu nanti. Ninis yang percaya dengan semangatnya langsung setuju.
Sedangkan Denny di kosannya itu langsung mempersiapkan semuanya, bukan soal pernikahan, tapi mempersiapkan palu yang sudah diletakkan di bawah tempat tidur yang akan dia gunakan untuk menghabiskan Ninis nanti. Sedangkan Ninis di hari Minggu pagi langsung bersiap dan juga membawa surat-surat mobilnya dan sempat pamit ke suaminya yang katanya dia mau ke bengkel untuk servis mobil mereka. Suaminya yang emang sama sekali gak curiga langsung ngizinin Ninis ini untuk pergi. Ninis pun langsung berangkat ke kosan Denny. Sampai di sana Ninis pun langsung tanya tuh gimana soal pernikahannya. Dan dia pun langsung ngasih surat-surat mobilnya ke Denny. Di situ Dennis pun menjawab yang katanya semuanya sudah dia persiapkan. Tapi sebelum mereka bergegas, Denny ini ngajak Ninis untuk ke kamar untuk mereka bermesraan dulu. Terus setelah mereka begituan yang sedang berbaring di tempat tidur dan saat Ninis ini lengah, disinilah Denny pun langsung ngambil palu dari kolong tempat tidur dan langsung menghantam kepalanya menggunakan palu sampai berapa kali. Sampai Ninis pun langsung berhenti bernafas di situ juga. Dengan kondisi kepalanya yang sudah hancur, setelah itu Denny pun langsung nyeret tubuh Ninis ini ke kamar mandi. Dimana disitulah baru dia pun sempat kebingungan gimana cara membuang tubuhnya. Dan setelah berjam-jam mikir, akhirnya Denny pun langsung keluar untuk beli golok, 2 box plastik dan juga kantong kresek ukuran besar. Setelah itu dia pun langsung motong tubuhnya sampai jadi berapa bagian. Dan semua potongan itu langsung dia masukkan ke 2 kantong plastik. Setelah itu kedua kantong plastik itu pun dia masukkan lagi ke 2 box yang sudah dia siapkan. Setelah semuanya beres dan hari pun sudah mulai sore, Denny pun langsung bersihin kamar mandinya dari banyaknya genangan merah sisa-sisa potongan tubuh Ninis tadi. Lalu kedua box itu pun langsung dia masukkan ke mobil milik Ninis yang dia letakkan di jok belakang mobilnya. Setelah itu di tengah malamnya, Dennis pun langsung membawa mobil Ninis ini pulang ke rumah istrinya yang ada di Banjarnegara. Setelah nempuh kurang lebih 3 jam perjalanan, akhirnya di jam 5 subuhnya dia pun sampai di rumahnya. Dimana di situ ya istrinya pun langsung marah-marah dan menanyakan kemana aja dia pergi. Sampai istrinya pun nuduh Denny ini gak pulang karena tinggal dengan selingkuhannya. Di situ Denny pun baru jujur ke istrinya, yang katanya dia menjalin hubungan dengan wanita itu bukan karena tulus, tapi untuk morotin uangnya saja. Yang mana sebagian dari uang hasil morot itu yaitu emang sering dia kasih ke istrinya. Tapi karena istrinya yang sudah marah, jadi mereka pun di situ sampai bertengkar hebat. Sampai akhirnya Denny pun langsung ngajak istrinya untuk melihat tubuh wanita selingkuhannya di mobil yang sudah dia potong-potong. Istrinya yang dengar itu pun benar-benar kaget. Tapi istrinya nggak berani ngelihat apa yang ada di dalam mobil itu. Sedangkan Denny berencana langsung pergi saat itu juga. Tapi sebelum pergi, Denny ini sempat ninggalin uang 1,5 juta di atas mejanya untuk kebutuhan dapur rumahnya. Setelah itu di jam 5.30 pagi yang sudah masuk di hari Senin, Denny pun langsung pergi lagi membawa mobil Ninis untuk membuang tubuhnya, di mana dia pergi ke arah Banyumas, nyari tempat sepi untuk dia ngebuang dan ngebakar box plastik itu. Terus di jam 7 paginya, dia pun menemukan got gede dengan situasi yang sangat sepi yang ada di wilayah Desa Watu Agung. Sampai di situ dia pun nurunin 1 box yang berisi kepala, potongan tangan dan juga kaki. Dan box itu pun langsung dia berusaha bakar di sana. Lalu setelah selesai, dia pun lanjut jalan lagi untuk mencarikan tempat sepi di wilayah Kebumen. Yang akhirnya di jam 2 siang, dia pun menemukan gorong-gorong yang ada di Desa Sampang wilayah Kebumen. Yang menurutnya tempat itu cukup aman. Jadinya di situ pun dia nurunin 1 box lagi dan membakar box itu yang berisi sisa potongan tubuh Ninis. Setelah semuanya beres, di hari itu juga yang sudah sore, Denny pun langsung balik ke arah Purwokerto. Sampai di sana dia pun langsung ke bengkel aksesoris mobil untuk membeli sarung jok mobilnya. Karena saat itu jok mobilnya udah banyak bercak-bercak merah bekas dia meletakkan kedua box tadi. Jadinya jok itu pun langsung dia tutupin, yang cuma dilapisin dengan sarung jok saja. Setelah itu barulah dia mutar-mutar nyari showroom mobil bekas di sekitaran Purwokerto untuk menjual mobil milik Ninis ini. Setelah menemukan showroom yang pas, dia pun langsung nawarin mobil merek Toyota Rush warna silver milik Ninis untuk dijual. Tapi pas sedang tawar-menawar, pemilik showroom pun sempat nawarin untuk tukar tambah dengan stok mobil yang ada di showroomnya. Dan Denny pun tergiur pas melihat salah satu mobil yang ada di situ. Lalu mobil milik Ninis itu pun ditukar dengan Daihatsu Xenia tahun 2007. Dan pihak showroomnya akan membayar sisa harga mobilnya seharga 100 juta ke Denny. Jadi tukar tambah untuk menyesuaikan harga mobilnya. Karena mobil Toyota Rush milik Ninis ini emang jauh lebih mahal. Tapi karena saat itu sudah sore, bank juga sudah tutup. Jadinya pihak showroom pun nggak bisa langsung ngebayar 100 juta ke Denny. Setelah itu Denny pun langsung pulang membawa mobil Daihatsu Xenia-nya.
Sedangkan di sisi lain, di hari Minggu setelah Ninis ini pamit sejak pagi, suaminya di rumah itu pun mulai resah karena sudah seharian Ninis masih belum pulang juga. Apalagi pas suaminya coba menghubunginya, yang ternyata nomornya sudah nggak aktif lagi. Jadinya di hari itu juga, suaminya pun mencoba mendatangi bengkel langganan mereka. Ternyata Ninis ini sama sekali nggak pernah ke bengkel itu. Lalu suaminya itu pun sempat menghubungi beberapa teman kantor Ninis, tapi semua temannya juga nggak ada yang tahu keberadaan Ninis. Sedangkan saat itu hari sudah sore menjelang malam, sedangkan Ninis pun masih nggak ada kabar juga setelah pamit dari tadi pagi. Yang pastinya itu membuat suaminya cemas dan pastinya kepikiran terus. Setelah ditunggu besoknya, karena Ninis ini masih belum pulang juga, bahkan nomornya juga masih belum bisa dihubungi, suaminya itu pun makin cemas lagi. Terus di situ suaminya pun tiba-tiba keingat pas melihat laptop Ninis di rumahnya. Karena kemarin sebelum berangkat, Ninis ini emang sempat kelihatan sibuk dengan laptopnya. Jadinya suaminya pun mencoba untuk meriksa laptopnya. Yang mana disinilah suaminya pun baru tahu karena melihat chat mesraan Ninis ini dengan lelaki lain di Facebook yang membahas soal pernikahan. Dan dari chat itu juga kelihatan kalau Ninis ini sudah berapa kali transfer uang ke lelaki itu. Bahkan di chat terakhirnya, lelaki itu nyuruh Ninis ini datang ke kosannya. Bahkan menyuruh Ninis bawa mobil sekaligus surat-surat mobilnya. Karena ini suaminya pun langsung mengecek surat mobilnya yang ternyata memang benar. Surat mobilnya sudah nggak ada di situ lagi. Kemudian suaminya pun langsung berangkat ke bank untuk mengecek bukti transfer dari rekeningnya. Yang ternyata Ninis ini sudah mentransfer total sebanyak 70 juta dalam 2 bulan terakhir ke lelaki itu. Karena sudah sangat nggak wajar, akhirnya suaminya itu pun langsung melapor ke polisi soal hilangnya Ninis ini. Dan saat itu juga, polisi pun langsung melakukan pencarian. Di tanggal 8 Juli tahun 2019, tepatnya di hari Senin sore, anak-anak yang sedang bermain di sekitaran got yang ada di Desa Batu Agung menyium bau gosong yang aneh. Lalu karena penasaran, mereka pun sempat nyari sumber baunya yang ternyata berasal dari kebakaran plastik dengan ukuran gede. Yang awalnya mereka itu pikir cuma plastik sampah yang dibakar. Tapi karena bentuknya yang sangat aneh, jadinya mereka pun mencoba untuk dekatin. Dan disitulah mereka pun kaget melihat kepala manusia yang ada di dalam bungkusan plastik itu yang masih ngeluarin asap. Karena kaget mereka pun langsung lari dan salah satu dari anak itu langsung ngelapor soal temuannya ini ke pamannya. Pamannya yang kaget langsung ngecek ke got itu yang ternyata emang benar. Jadinya dari sinilah mereka pun langsung ngelapor soal ini ke warga desa. Sampai di sore itu warga di sana pun langsung dihebohkan dengan temuan ini. Kemudian mereka pun langsung melapor soal temuan ini ke polsek terdekat. Dan gak lama kemudian polisi pun berdatangan dan langsung berusaha mengecek isi bungkusan plastik itu. Yang mana disitulah semua warga dan polisi pun emang benar-benar kaget. Karena di dalam bungkusan plastik itu ada kepala, potongan kaki dan juga potongan tangan manusia. Karena bagian tubuh lainnya nggak ditemukan di bungkusan itu, jadinya polisi pun dibantu warga langsung menyisir lokasi sekitaran got itu. Mungkin sisa tubuh lainnya masih ada di sekitaran di situ. Tapi setelah berjam-jam menyisir lokasi sekitaran itu, nggak ada ditemukan sisa-sisa potongan tubuh lainnya. Sedangkan temuan tadi pun langsung dibawa ke RSUD Manggono Soekarjo yang ada di wilayah Banyumas. Setelah diselidiki lebih dalam lagi, ternyata tubuh itu adalah tubuh seorang wanita parubaya. Tapi identitas lengkapnya saat itu masih belum bisa diketahui. Terus besoknya di hari Selasa, pihak kepolisian di Banyumas pun langsung mencari informasi apakah ada laporan orang menghilang di sana. Yang ternyata polisi pun menemukan info kalau di hari Senin kemarin emang ada laporan orang hilang, tapi di wilayah Bandung, Jawa Barat, yang emang jaraknya cukup jauh dari Banyumas yang sudah masuk di Jawa Tengah. Tapi setelah tahu orang yang hilang di Bandung itu adalah wanita parubaya juga, yang hilang membawa mobil Toyota Rush warna silver, langsung membuat pihak penyelidik pun curiga. Karena di TKP ternyata ada pengakuan dari salah satu warga yang sempat melihat mobil warna silver yang melintas di kawasan itu di hari Senin kemarin. Tapi warga itu pun gak tahu persis merek dan tipe mobilnya dan gak ingat juga nomor platnya. Tapi yang dia ingat platnya itu adalah D, yang mana itu kode plat dari Bandung. Jadinya karena warna mobil dan asal mobil yang sinkron dengan identitas Ninis yang hilang di Bandung, pihak penyidik makin meyakini lagi kayaknya ada hubungan soal itu semua dengan hilangnya Ninis di Bandung. Jadinya pihak penyidik pun terus mendalami informasi soal Ninis ini, yang mana pengakuan dari suaminya juga kalau Ninis ini kemungkinan hilang diculik seorang pria yang berkomunikasi dengan Ninis di Facebook. Karena ini, penyelidik pun langsung mendalami akun palsu lelaki itu yang bernama Thunder Flash. Setelah didalamin lagi, yang akhirnya pihak penyelidik pun tahu kalau akun itu ternyata akun palsu.
karena penyelidik menemukan akun aslinya atas nama Denny. Setelah polisi mengecek informasi dan identitas Denny ini, disinilah mereka pun baru tahu ternyata Denny ini berstatus sebagai residivis spesialis. Karena saat itu ternyata dia ini sudah 2 kali dipenjara atas kasus pencurian dan juga penculikan mahasiswa di Purwokerto, yang bahkan dia ini baru bebas di tahun 2019. Karena ini polisi pun jadinya langsung memburu Denny ini. Di hari Selasa, tepatnya di tanggal 9 Juli, Denny pun balik lagi ke showroom kemarin menggunakan mobil Daihatsu Xenia yang kemarin dia tukar. Setelah sampai di showroom itu, lalu setelah itu dia turun dari mobilnya. Tapi dia nggak tahu kalau ada polisi yang sedang menunggu dia di situ. Lalu polisi di situ pun langsung keluar dan langsung kepung dia di sana. Denny yang kaget tiba-tiba dikepung dan cuman bisa pasrah saja. Yang akhirnya di situ Denny pun berhasil ditangkap dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian di Banyumas. Sampai di sana dia pun langsung diperiksa dan pastinya diinterogasi. Karena kebohongan nggak akan bertahan lama, apalagi sudah banyak bukti yang mengarah ke dia. Yang akhirnya Denny pun langsung mengakui semuanya, kalau dia sudah menghabisin bahkan memutilasi Ninis kemarin. Karena sisa tubuh Ninis ini 1 box lagi yang saat itu masih belum ditemukan. Jadinya dia ngakuin di mana sisa tubuhnya dia buang. Yang akhirnya gak lama kemudian tubuh Ninis pun ditemukan yang sudah terbakar di dalam box plastik yang ada di gorong-gorong desa Sampang yang sudah termasuk wilayah Kebumen. Setelah seluruh potongan tubuhnya ditemukan, barulah Ninis pun akhirnya dimakamkan. Sedangkan Denny yang sudah terbukti melakukan pembunuhan berencana, memutilasi korbannya, dan juga merampas barang berharga milik korbannya. Ditambah saat itu juga dia berstatus sebagai residivis atau sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang gak ada jerahnya. Akhirnya di pengadilan, Denny pun dijatuhi hukuman matoy. Jadi inilah kasus yang terjadi dengan Ibu Ninis. Apapun dari kasus ini harus kita jadikan pembelajaran. Semoga kasus-kasus kayak gini gak terulang di hidup kita, dan juga jangan terulang di hidup siapapun dan dimanapun. Oke lah, sampai sini aja dulu pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya.